Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi untuk materi tentang Excel. Sekarang kita mencoba membahas tentang pengetikan format tanggal ya dan format date. Nah, di sini dalam pengetikan berupa tanggal, tanggal pinjam, tanggal kembali itu ada aturannya ya. Yang pertama, untuk pengetikan tanggal kita harus tahu dulu komputer apa yang kita pakai. Misalkan dia pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris. Kenapa? Karena dalam pengetikan Excel itu sangat teliti sekali. Contohnya ya, untuk pengetikan misalkan settingannya yang kita pakai itu bahasa Inggris, ketikannya adalah bulan, tanggal, tahun. Jadi bukan tanggal, bulan, tahun, tetapi bulan, tanggal, tahun. Tapi kalau Indonesia standarnya sama ya, tanggal, bulan, tahun. Nah, cara mengetahui komputer yang kita pakai itu pakai format Indonesia atau Inggris, kita bisa cek di bagian text bar di bawah sendiri ya, di bagian sistem. Di situ ada tanggal sama jam. Misalkan keluarnya ada AM PM, pasti itu pakai bahasa Inggris. Ingat ya, kalau bahasa Inggris, bulan, tanggal, tahun. Kemudian untuk pengetikannya, itu jangan langsung seperti ini 11 Oktober 2020, tetapi dibuat misalkan 11 bisa strip atau garis miring, 10 garis miring 20 untuk 2020. Kemudian kita enter. Nah, ini hasilnya. Terus kalau mau diformat seperti ini, tinggal kita klik kanan saja. Setelah itu format cell. Ya. Kemudian di bagian format cell number, di situ ada tipenya date ya, karena tanggal. Terus ada sampel sama tipenya. Nah, cek lokasinya karena settingannya Indonesia, berarti ini otomatis Indonesia. Kemudian di bagian tipe kita bisa pilih salah satu tipenya, misalkan di sini. Nah, kemudian nanti di sampel akan berubah. Baru kita oke. Itu caranya dalam format atau pengetikan tanggal ya dan formatnya. Misalkan keluarnya pagar-pagar, berarti untuk lebar kolomnya kurang lebar. Kita lebarkan lagi. Nah, itu caranya. Oke, baru kita coba masukkan rumusnya. Untuk mengetahui lama pinjam, ya jangan lupa sama dengan tanggal kembali dikurangi tanggal pinjam. Ya, baru kita enter. Nah, keluarnya angka 3. Terus kalau mau ditambahkan hari, ya caranya adalah kita bisa klik kanan format cell, atau di bagian number di sini ini juga bisa nih. Kita bisa pilih number formatnya, kemudian pilih more number format. Itu sama saja caranya. Oke. Selanjutnya untuk menambahkan keterangan hari, silahkan pilih custom. Di bagian general kita blok, kita berikan pagar, spasi, petik 2, hari, petik 2. Fungsi pagar ini untuk menambahkan keterangan yang berupa teks. Kemudian spasi untuk memberikan jarak. Kemudian petik 2, hari, petik 2. Nah, di dalam rumus Excel ada ketentuan tertentu ya yang sangat penting sekali. Yang pertama, dalam pengetikan sebuah teks biasa seperti hari itu wajib diapit petik 2. Saya ulangi, untuk tulisan berupa teks wajib diapit petik 2. Tidak boleh petik-petik tetapi simbol petik 2. Nah, terus kalau yang ditambahkan berupa angka itu tidak usah diberikan petik 2. Ya, itu bedanya di dalam rumus Excel. Setelah itu baru kita lihat di sampel. Kalau sudah keluar 3 hari berarti sudah benar. Baru kita oke. Baru tarik ke bawah. Nah, seperti ini caranya untuk memformat tanggal dan penambahan keterangan berupa hari. Selanjutnya untuk tabel soal ketiga, di sini kita disuruh mencari umur. Nah,
Untuk mencari umur itu ada rumusnya. Yang pertama, tahun sekarang kurangi tahun lahir. Untuk mengetahui tahun sekarang itu tidak boleh diketik langsung 2021. Tetapi ada rumusnya. Nah, untuk mengetahui tanggal sekarang dulu ya, rumusnya adalah sama dengan now kurung buka kurung tutup enter. Ya. Kemudian kita lebarkan, ini tanggalnya sama jam. Jadi fungsi now itu untuk mengetahui tanggal sekarang dan jam yang ada di sistem. Itu pasti sama. Kemudian ini fungsi now. Nah, fungsi day itu untuk mengetahui atau mengambil tanggal. Ya, sama dengan day. Kita kurung buka ya. Kita kurung buka, kemudian diklikkan di tanggal lahir, kemudian kurung tutup, kita enter. Nah, dia akan mengambil tanggal dari format tanggal lahir. Kemudian ada month, bulan, ya. Ini fungsinya untuk mengambil bulan. Kita klik tanggal lahirnya, kurung tutup, enter. Setelah itu baru untuk mengambil tahun menggunakan fungsi year. Ya, sama dengan year. Nah, perhatikan saat kita mengetikkan huruf Y atau apapun, pasti di sini akan keluar daftar rumus-rumus ya. Nah, misalkan sudah terblok di bagian year, ada trik menarik, kita bisa tekan tombol tab pada keyboard. Otomatis dia akan memilih fungsi year setelah kurung bukanya. Jadi lebih praktis. Oke, saya lanjutkan lagi. Setelah fungsi year kurung buka sama ya, kita masukkan tanggal lahirnya, kita klik, kemudian kurung tutup, enter. Ini fungsi-fungsinya. Sekarang kita terapkan di dalam rumus di sini sama dengan tahun sekarang. Karena saya ingin mengambil berupa tahun, saya ketikkan dulu year kurung buka. Baru di dalam kurung buka saya berikan fungsi now. Setelah itu kurung tutup 2 kali. Jadi komputer akan mengerjakan fungsi now dulu dan menghasilkan tanggal sekarang. Nah, setelah itu di luarnya akan keluar fungsi year. Ya. Dan hasilnya adalah 2021. Itu ya triknya. Fungsinya year kurung buka now kurung buka kurung tutup 2 kali. Baru kita lanjutkan lagi, dikurangi year kurung buka tanggal lahirnya di sini, kita klik kurung tutup. Nah, baru kita enter. Nah, apabila keluar format tanggal, tinggal kita ganti saja formatnya menjadi general. Caranya kita klik bagian umur, kemudian bagian format cell number ya atau number format kita klik, kemudian kita pilih general. Nah, seperti ini. Misalkan ditambahkan tahun, sama kayak tadi caranya. Tinggal klik kanan, format cell, pilih custom, bagian general kita hapus, ketikkan pagar, spasi, petik 2, tahun, petik 2. Baru kita oke, tarik ke bawah. Nah, ini adalah cara untuk mencari umur ya, mencari umur serta beberapa rumus tambahannya, yaitu ada now, day, month, sama year. Ya, ini juga rumusnya bisa digunakan untuk mencari masa kerja atau format yang lainnya. Oke, untuk materi ini silahkan bisa dicoba. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.